itu tadi. Hari ini kita akan membahas dua subbab. Oke, kita akan mulai 1 menit lagi. 1 menit lagi. Baik, baik. Selamat pagi semua. Salam sehat selalu ya. Anda mungkin belum pada divaksin, jadi harus jaga jarak 3M tambah 2M, 5M sekarang katanya ya. Ditambah 2M yang terakhir apa? Mengurangi mobilitas dan kerumunan ya. Oke. Kuliah yang lalu kita sudah membahas limit dan kekontinuan serta turunan fungsi dua peubah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan turunan berarah dan gradien serta aturan rantai. Aturan rantai untuk fungsi dua peubah tentunya. Ya, atau antara fungsi dua peubah dan fungsi satu peubah. Nah, turunan berarah di sini sebetulnya sudah dibocorkan juga sebelumnya ya. Ketika kita membahas turunan parsial terhadap X itu artinya bergerak dalam arah sejajar sumbu X. Turunan parsial terhadap Y artinya bergerak sejajar sumbu Y. Nah, tentunya kita kan ingin tahu kalau bergerak dalam arah yang lain seperti apa begitu ya, laju perubahannya berapa begitu. Jadi kalau kita punya fungsi Z sama dengan fxy, turunan parsial fx dan fy itu mengukur laju perubahan nilai f dalam arah sejajar dengan sumbu x dan sumbu y. Jadi seperti itu ya. Nah, ya saya tidak menggambarkan permukaannya, tapi kalau kita berada di titik P, lalu kita bergerak sejajar sumbu X tuh, katakanlah ke sini, lalu kita, permukaannya bayangkan aja, saya mungkin pakai warna yang lain, bayangkan permukaannya seperti itulah ya permukaannya. Jadi ketika kita bergerak sejajar sumbu Y, maka ada garis singgung yang warna hijau muda itu, gitu ya. Jadi untuk satu satuan X maka terdapat penambahan ketinggian, ya, penambahan ketinggian tertentu. Demikian juga kalau kita bergerak sepanjang atau sejajar sumbu Y, akan mungkin ada penambahan ketinggian atau pengurangan ketinggian bisa terjadi begitu. Nah, itu yang diukur oleh turunan parsial. Begitu. Ya, itu kalau bergerak sejajar sumbu Y. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita bergerak dalam arah lainnya, begitu ya. Kalau kita bergerak dalam arah katakanlah sini, ini ada perubahan ketinggian juga mestinya dalam arah tersebut. Berapa pertambahan atau pengurangan ketinggiannya itu gitu ya. Nah,
Untuk mendapatkan ide bagaimana menghitung laju perubahan ketinggian dalam arah sembarang, kita lihat kembali turunan parsial terhadap X dan terhadap Y, tapi dalam bentuk limit ini dan itu, gitu ya. Jadi, kita gunakan notasi vektor di sini, titiknya P, X, Y, I 1,0, J 0,1 gitu ya. Ini vektor sebetulnya yang seharusnya pakai kurung yang berbeda ya. Kurungnya harusnya kurung segitiga, tapi saya sudah terlanjur menulis pakai kurung biasa, tapi itu tidak terlalu masalah lah, mudah-mudahan ya. Oke, turunan parsial dari fungsi fxy di titik P itu dapat didefinisikan ulang sebagai limit ini dan limit itu. Jadi yang pertama turunan parsial terhadap X, yang kedua turunan parsial terhadap Y. Kalau kalian lihat bentuk P tambah HI ini, karena I itu 1,0, maka yang berubah hanya X-nya. Ya kan? Betul nggak, Faustina? Betul, Pak. Jadi Y-nya di sini tidak berubah. Itulah turunan parsial terhadap X kan, gitu ya. Sementara dalam bentuk yang kedua di sini, J itu 0,1. Jadi yang berubah di sini hanya komponen Y-nya. Ya, X-nya tidak berubah. Itulah turunan parsial terhadap Y. Nah, kalau kita bandingkan, kalau kita lihat kedua bentuk ini mirip kan? Ya, serupa. Bedanya adalah yang satu menggunakan vektor I, yang satu lagi menggunakan vektor J. Nah, I dan J di sini merupakan vektor yang panjangnya satu. Istilahnya vektor satuan gitu ya. Nah, kalau begitu kita bisa menggunakan vektor satuan lain. Kan vektor satuan bukan cuma I dan J gitu ya. Kita bisa menggunakan vektor satuan lain. Nah, itulah idenya untuk mendefinisikan turunan berarah. Jadi dengan menggantikan I atau J dengan vektor satuan U, katakanlah komponennya U1 dan U2, maka kita dapat mendefinisikan turunan berarah dari fungsi Z sama dengan fxy di titik P, X, Y. Ya, di sini P itu titik atau vektor posisi. Sebetulnya kan sama aja ya. Cuman untuk konsistensi ya kita pakai notasi vektor. Jadi definisinya seperti ini. Ya. Jadi di sini penambahannya adalah H kali vektor U. Nah, kenapa U harus vektor satuan? Ya karena tadi I dan J vektor satuan. Memang satuan itu kan pada dasarnya sebagai pembanding ya. Jadi sebetulnya kalau Anda renungkan berbagai ukuran itu semuanya itu dibandingkan dengan satu satuan gitu ya. Kalau Anda punya berat badan 57 kg, itu Anda 57 kali dari 1 kg gitu ya. Anda punya
tinggi 168 cm, ya Anda 168 kali dari satu satuan sentimeter itu gitu ya, dan Anda tahu 1 cm itu sepanjang apa gitu ya. Nah, kalau gradien dari suatu kurva, eh, gradien garis singgung pada suatu kurva di suatu titik sama dengan M, itu pun sebetulnya perbandingan gitu ya. Jadi kalau Anda punya garis lurus dengan gradien M itu apa sih artinya? Ya, artinya kalau Anda bergerak eh, sepanjang sumbu X satu satuan, maka Y-nya akan bertambah sebanyak M satuan, kan gitu ya? Betul nggak, Faustina? Jadi vektor satuan ini eh, menjadi referensi begitu ya. Nah, sebelumnya I dan J, sekarang vektor U, vektor satuan sembarang. Oke, lalu bagaimana menghitungnya? Ya, tentu sekarang limit ini ya fungsinya dua berubah, jadi X-nya berubah, Y-nya juga akan berubah. Ya, hitung-hitungannya sebetulnya lebih seru aja gitu ya. Tapi nanti ada teorema yang akan mempermudah hitung-hitungan turunan berarah ini, begitu ya. Jadi nanti kita akan melihat contohnya. Nah, ini catatan kalau kalau U-nya sama dengan I, maka kita dapatkan turunan parsial terhadap X. Kalau U-nya sama dengan J, kita dapatkan turunan parsial terhadap Y. Itu sudah tahu ya. Ini contoh vektor satuan 0,6. Saya pakai titik di sini karena koma dan titiknya ya komanya dipakai untuk memisahkan komponen pertama dan komponen kedua ya. Kalau pakai koma semuanya jadi komanya terlalu rame. Mudah-mudahan kalian tidak bingung. Dalam bahasa komputer tanda desimal juga pakai titik gitu ya. Jadi 0,6, 0,8 gitu ya. Ini vektor satuan karena 0,6 kuadrat tambah 0,8 kuadrat sama dengan 1 ya. Oke, nanti akan banyak contoh dan di soal tentunya Anda akan diminta mencari vektor satuan yang sedemikian rupa sehingga bla 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 gitu ya. Nah, hubungan dengan vektor gradien, ingat gradien itu nabla itu ya. Jika f mempunyai turunan yang kita definisikan dalam pengertian linier secara lokal atau mempunyai bidang singgung ya di titik P, maka f mempunyai turunan berarah di titik P tersebut dalam arah sembarang ya. Jadi kalau punya turunan tuh pasti punya turunan berarah begitu. Tapi ini jika maka ya, jangan dibalik. Jika maka mana? Jika dan maka. Bukan jika dan hanya jika. Ya, ini hanya satu arah. Satu arah. Jadi satu arah itu begini, bukan jika dan hanya jika ya. Nah, turunan berarah dalam hal ini tuh, jadi limit yang tadi itu definisi, tapi kita punya teorema ini teorema sebetulnya ya, senjata kita untuk menghitung turunan berarah. Ini akan memudahkan hidup kita dengan
mengetahui vektor gradien, maka turunan berarah dalam arah vektor U sama dengan U dot vektor gradien. Jadi U1 kali, ini kali, turunan parsial terhadap X di P, tambah U2 kali turunan parsial terhadap Y di P. Ya. Jadi kalau vektor satuannya 1,0, 1,0 ya atau I ya tinggal turunan parsial terhadap X, Fx gitu ya. Kalau vektor satuannya J ya tinggal Fy. Tapi kalau vektor satuannya tadi 0,6, 0,8 maka 0,6 Fx tambah 0,8 Fy gitu ya. Oke, ini rumus ajaib. Dari mana ini? Ini dapat dibuktikan sebagai berikut. Ini buktinya. Ya, sekali-kali Anda melihat buktinya. Ini bukan sulap, bukan sihir, bukan turun dari langit begitu saja, bukan ayat suci, bukan undang-undang gitu ya. Ini adalah hasil pengamatan yang terbukti. Buktinya sebagai berikut. Karena F mempunyai turunan di P, maka kita punya ini ya, linear secara lokal. Berarti ini sekarang si FP-nya itu sudah ditarik ke sebelah kiri nih, FP. Tadinya di ruas kanan, ditarik ke ruas kiri. Jadi kita hitung selisih antara FP plus HU dan FP. Selisihnya adalah ini bagian linear ya. Ini galatnya. Kan begitu definisi linear secara lokal ya. Linear secara lokal itu. Nah, lalu kita tahu limit epsilon HU itu sama dengan 0. Lalu kita bagi kedua ruas dengan H. Bagi kedua ruas dengan H. H di sini skalar ya. H di sini skalar. Jadi kita bisa membagi kedua ruas dengan H. Kita dapatkan apa? FP plus HU minus FP per H sama dengan tinggal ini H-nya udah hilang tuh. Tambah ini H-nya juga berkurang 1 ya. Nah, kalau kemudian H menuju 0, maka ini menuju 0. Ya, bila H menuju 0. Kan itu. Ini, ya. Jadi, kita dapatkan turunan berarah dalam arah U di titik P itu sama dengan vektor gradien F di P dot vektor U. Begitu. Ya, terbukti ya. Nah, jadi selanjutnya kalau sudah terbukti kita bisa pakai ini. Ini contohnya. Turunan parsial dari F yang rumusnya fx sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat di titik 1,2. Saya sudah memakai contoh ini berulang kali untuk berbagai konsep ya. Sekarang kita pakai contoh ini untuk turunan berarah nih. Fungsinya x kuadrat tambah y kuadrat, titiknya 1,2. Kita hitung turunan parsial terhadap x, turunan parsial terhadap y. Lalu kalau turunan berarah dalam arah vektor yang lain gimana? Misalnya dalam arah vektor 0,6, 0,8 itu, ya. Maka hasilnya adalah 2,4 dot 0,6, 0,8. Ini sama dengan 2 kali 0,6, 1,2 tambah 4 kali 0,8, 3,2, hasilnya 4,4. Anda bandingkan
Tadi turunan parsial terhadap X sama dengan 2. Turunan parsial terhadap Y sama dengan 4. Turunan berarah dalam arah vektor 0,00, maaf, 0,6,0,8 ternyata sama dengan 4,4. Lebih besar kan lebih besar daripada turunan parsial terhadap X maupun turunan parsial terhadap Y. Ya, lebih besar. Uh, ya, tadi kan turunan parsial terhadap Y lebih besar daripada turunan parsial terhadap X. Sekarang ternyata ada yang lebih besar lagi gitu ya. Kalau kalau begitu pertanyaan yang wajar apa? Bukan. Kalau kita udah menemukan turunan berarah dalam arah U tertentu lebih besar, pertanyaan yang wajar atau yang lazim apa? Yang natural? Bukan ginting? Bukan. Udah tidur lagi, bukan? Belum, Pak. Belum. Apa pertanyaannya kalau sudah begini? Ayo pertanyaan yang natural aja. Kalau kamu menemukan sesuatu, ada yang lebih besar, ada yang lebih besar lagi. Pertanyaan kamu apa? Bukan. Saya nggak tahu, Pak. Aduh. Sekarang gini deh. Atletik, sprinter, 10 detik, 9,9 detik, rekor baru. Pertanyaan kamu apa? Dalam apa namanya? Olimpiade berikutnya ada lagi sprint. Pertanyaan kamu apa kira-kira? Bukan pertanyaan lah, ke penasaran kamu apa? Hmm, Waktu yang ditempuh atlet itu apa? Aduh, kamu tuh nggak pernah bertanya apa dalam hidup kamu ya? Tadi kita berbicara rekor-rekor gitu kan? Ya kalau kamu memperhatikan itu, kira-kira nanti akan pecah rekor baru nggak gitu kan? Oh, iya, iya. Kalau kamu punya sesuatu, ada yang lebih besar, ada yang lebih besar lagi. Kamu kan pasti ingin tahu yang terbesarnya seberapa sih gitu? Iya, iya. Ya, hidup kamu terlalu terlalu ini ya, pasrah ya. Kalau kamu nggak pernah bertanya begitu. Sekarang pertanyaannya apa di sini turunan berarah ini? Iya, 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 tapi ternyata nggak bisa juga bertanya di sini. Kalau nggak bisa bertanya, nanti kamu jadinya ngikuti kuliah tuh ya cuma nunggu aja terus, nunggu diceritain terus, nggak tahu arahnya. Ini sebetulnya arahnya udah jelas, ya. Ada yang tahu arahnya kemana ini? Raymond tahu ya? Iya, Pak. Apa Raymond? Ini tadi Raymond Ginting. Bukan Ginting. Sekarang Raymond Saragih. Ayo. Arahnya kemana nih? Kalau udah begini. Eh, Arah yang 4,4 itu ya, Pak, perubahannya? Bukan. Pertanyaannya apa selanjutnya? Ah, oh, kok bisa lebih besar gitu? Itu kamu berarti berhenti di sini. Kamu bertanya kenapa bisa lebih besar. Tapi berikutnya apa?
pola ininya. Ya, guru-guru SMA perhatikan, jangan matikan curiosity Oh, anak-anak. Ini anak-anak SMA ini eh, lulusannya, berarti nilai maksimumnya yang bisa nah, terima. bisa lebih besar lagi nggak? Cuman begitu aja. Kalau dari 2 bisa jadi bisa lebih besar kalah sama 4, 4 kalah sama 4,4. Yang berikutnya bisa lebih besar lagi nggak? Lalu pertanyaan berikutnya lagi, yang terbesar yang mungkin berapa? Kan cuman begitu aja. Ya, cerita dari saya ini sebetulnya udah bisa kalian tebak kalau kalian ini apa namanya? Dibiasakan bertanya, mengamati bukan pola saja ya Raymond. Ini bukan pola, nggak ada pola ini. Ini menatural lah. Kalau mobil bisa lari 200 km per jam, lalu perusahaan mobil baru bikin 210 km per jam. Maka yang berikutnya pertanyaannya, mobil tuh bisa dipacu berapa sih gitu ya? Kan gitu. Ya, Pak. Ya, kalian hidup tuh jangan terima aja dengan fakta-fakta, tapi tetap ini juga bertanya, mengikuti apa gitu ya. Itulah yang membuat negara-negara lain tuh maju karena mereka semua memacu ke yang tercepat, yang terbaik, yang terhebat, yang ter gitu ya. Yang tuh ya dikejar kan. Mungkin nggak ada ujungnya, ya. Dan itu cocok sekali dengan tema kalkulus. Kalau nggak ada ujungnya tuh limitnya gitu kan. Limitnya berapa sih gitu kan. Kayak sprint tadi kan nggak mungkin akan jadi 1 detik gitu kan. Lari 100 meter gitu. Ya, sekarang tuh udah di bawah 9 detik belum ya rekor dunia itu? Lupa saya. Mungkin belum ya, gitu. Jadi ini maksimum berapa sih gitu kan? Ya, dalam arah apa gitu ya? Dalam arah em, vektor apa gitu ya? Tuh, jadi pertanyaan tuh jadi muncul. Nah, ilmu itu berkembang karena ada pertanyaan. Ya, kalau kalian nggak pernah bertanya, ilmu tuh yang nggak berkembang. Ya, tapi matematika berkembang. Matematika berkembang karena banyak yang bertanya. Tapi yang bertanyanya mungkin bukan dari Indonesia ya, makanya ilmu matematika itu matematikawan Indonesia itu kurang banyak ya di dunia ini. Karena nggak pernah bertanya kali gitu. Nah, maksud saya ya kalian memang belum. Tapi kan generasi muda, generasi penerus nih. Oke, jadi laju perubahan maksimum antara eh, bukan antara, bila diberikan sebuah fungsi itu eh, mesti ada ya dalam suatu arah tertentu. Nah, karena kita sudah tahu turunan berarah dalam arah U itu U dot gradien dan kita tahu dalam pembahasan vektor ya hubungan antara hasil kali skalar dan norma atau panjang vektor, ada sudut nih. Nah, sudut ini kan punya nilai maksimum, juga nilai minimum gitu ya. Jadi maksimum bila theta sama dengan 0. Minimum bila theta sama dengan pi. Ya, berarti maksimumnya itu tuh. Minimumnya ini. Dan yang memberikan ini adalah ketika U-nya dalam arah mana ini U-nya? Theta sama dengan 0 berarti U-nya ke arah mana? Kalau kita tahu vektor gradien ini diketahui nih. Ya, U kan
balik lagi ke U kan? Berarti U-nya apa nih? Sejajar ya, Pak? Sejajar. Sejajar tuh bukan sama dengan ya. Tapi kalau sama dengan ini nggak? Ingat U harus vektor satuan. Jadi harus dibagi gitu ya. Kenapa dibagi? Karena vektor U merupakan vektor satuan. Sementara yang di bawah U sama dengan minus ya, berlawanan. Begitu. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, contoh mudah. Tentukan dalam arah vektor mana turunan berarah ini mencapai nilai maksimum. Saya beri komentar di sini. Kalau ditanya dalam arah vektor mana, kita bisa mengatakan arahnya ke sana gitu ya. Tapi kalau kalimatnya tentukan vektor arah U sehingga bla bla bla, maka ini yang diminta adalah vektor di sini yang diminta adalah vektor satuan. Ya. Tapi kalau sekedar arah itu nggak harus vektor satuan ya. Arahnya sejajar vektor gradien tadi gitu ya. Vektor gradiennya katakanlah 3,4 ya arahnya ya 3,4 itu gitu ya. Seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau tentukan vektor arah maka jawabannya harus vektor satuan. Oke, itu sekedar catatan aja. Catatan ya. Jadi dalam arah vektor manakah turunan berarah fungsi x kuadrat tambah y kuadrat di 1,2 itu mencapai nilai maksimum? Jawabannya dalam arah vektor gradien, tapi vektor gradiennya berapa? Ini jawabannya, ini sudah kita hitung, jadi langsung aja 2x turunan parsial terhadap x, x-nya 1 jadi 2, 2, berapa? Turunan parsial terhadap y-nya? 4, Pak. 2y jadi 4 ya. Jadi dalam arah itu, kalau ini dalam arah minusnya ya. Jadi minus 2, oh ya ini vektor maaf. Nah, berapa laju perubahan maksimumnya? Nah, laju perubahan maksimumnya du. Nah, U-nya di sini U1 lah gitu ya. Atau U max di F itu sama dengan di titik 1,2, maaf. Sama dengan, nah, U-nya apa di sini? U-nya ini dot. Jadi sebetulnya nggak usah nulis gini sih. Sebetulnya tadi udah dihitung, udah diperlihatkan itu kan ya. Jadi sama aja. Sama dengan, langsung sama dengan besar vektor gradien itu. Berapa besar ini?
Oken. Berapa besar vektor gradien di 1,2 itu? Akar dari 2 kuadrat tambah 4 kuadrat, Pak. Ya, jadi akar berapa? 2 akar 5 ya. Akar 20, 2 akar 5 ya. Nah, 2 akar 5 itu kira-kira 4 koma juga kan? Akar 5 itu kira-kira 2,3 nyampe nggak ya? Gitu. Tapi 2 koma yang pasti. Jadi 2 kali 2, ini lebih besar dari 4,4 yang pasti. Ini lebih besar dari 4,4. Ya. Karena Anda seperti membandingkan akar 5 dengan 2,2. Kalau 2,2 dikuadratkan kan cuma 4,84 mungkin ya, gitu ya. Jadi nggak nyampe 5. Jadi ada tuh yang lebih besar lagi dari 4,4 pertanyaan saya tadi, Oken ya. Tapi juga nggak bisa sampai 5 gitu. Maksimumnya tuh 2 akar 5. 2 akar 5 tentunya lebih kecil dari 5 ya. 4 koma masih. Saya minum dulu. Begitu. Turunan berarah minimumnya dalam arah yang berlawanan arah tadi itu minus 2 akar 5. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Silakan, ini baru loh, di SMA nggak ada. Dan kalau di perguruan tinggi tadi banyak pertanyaan yang harus kalian ajukan sendiri ya. Jadi di sini U tadi U max di sini yang ditanya nilainya. Bentar, dalam arah ya. Ada pertanyaan? Ini saya sedang nulis-nulis sesuatu yang udah dibahas, tapi saya tulis aja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ada satu informasi lagi yang kita peroleh dari rumus turunan berarah tadi, ya. Bukan rumus yang diberikan dalam definisi, tapi rumus yang kita peroleh dari fakta atau teorema tadi, ya. Jadi selain maksimum dan minimum, kita juga bisa dapat informasi kapan dia sama dengan 0, kapan turunan berarahnya sama dengan 0. Turunan berarah sama dengan 0 itu punya makna penting juga, ya. Kita kadang-kadang ingin sesuatu maksimum, sesuatu minimum, tapi kadang-kadang kita perlu tahu juga kapan besaran atau bentuk tertentu itu mencapai nilai 0. Nah, dua vektor hasil kali titiknya sama dengan 0 kalau kedua vektor itu saling tegak lurus, ya. Nah, yang diketahui adalah vektor gradien. Jadi vektor arah yang memberikan turunan berarah sama dengan 0 haruslah vektor yang tegak lurus terhadap vektor gradiennya. Gitu. Nah, ini ilustrasi.
ilustrasi, bayangkan di suatu permukaan ini vektor gradiennya. Lalu yang tegak lurus vektor yang merah ini, gitu ya. Jadi kalau kita bergerak mengikuti vektor U yang tegak lurus terhadap vektor gradien, maka ketinggiannya tidak bertambah. Kira-kira gitu. Artinya, kalau setiap saat, tentu nanti titiknya ada di sini, vektor gradiennya ke sana, vektor arahnya berubah juga, vektor arahnya ke sini gitu ya. Terus kita setiap saat kita sesuaikan vektor arahnya, maka kita akan berada pada kurva ketinggian yang sama. Ya, kita akan berada pada kurva ketinggian yang sama. Ya, dan itu penting secara fisis. Ada peristiwa-peristiwa yang seperti itu ya. Seperti bumi mengorbit matahari, kira-kira ya lintasannya tuh itu lagi gitu ya. Dari waktu ke waktu, tahunan tentunya ya, secara anual kita kembali ke titik semula. Bayangkan kalau geraknya random gitu, tidak mengikuti suatu hukum fisika tertentu, mungkin bumi lama-lama menjauh dari matahari. Atau yang lebih menyeramkan, mendekat gitu ya. Atau sama-sama menyeramkannya. Ya. Kalau menjauh dari matahari juga kehidupan juga terancam juga ya. Gerak melingkar itu kira-kira juga seperti itu gitu ya. Ada ya kita bergerak tuh mengikuti arah vektor singgung sebetulnya gitu ya. Oh ya, vektor gradien itu vektor normal terhadap kurva ketinggian. Kalau kita berbicara contoh X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini kurva ketinggiannya berupa apa? Ganti yang jawab. Winnie, kurva ketinggiannya berupa apa ini? Kurva ketinggian itu apa, yo? Winnie? Oh, Winnie udah tidur lagi nih. Iya, halo Pak. Kurva ketinggiannya berupa apa tuh? Kalau X kuadrat tambah Y kuadrat. Lingkaran, Pak. Berupa lingkaran ya. Jadi bayangkan lingkaran, lalu kalau yang melalui 1,2 berarti lingkarannya berjari-jari berapa tuh? Akar 5. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat 5. Jadi akar 5 ya, bayangkan itu. 1,2. Nah, sekarang titiknya kira-kira di situ. Si vektor arah yang tegak lurus itu kan seperti itu. Jadi 1,2-nya sendiri itu sifatnya radial. Jadi radial tuh artinya bayangkan kita tarik aja dari pusat ya, vektor gradien tuh itu seperti itu. Oh ya, vektor gradiennya sendiri kan 2,4 ya. Gitu, 2,4. Jadi panjangnya 2 kali dari jari-jarinya. Gitu ya, betul ya? Panjangnya akan 2 kali jari-jarinya. Tapi ini kurva ketinggian. Jadi kira-kira gitulah. Sementara U vektor satuan gitu ya.
Jadi vektor gradien itu ya tegak lurus pada kurva ketinggian. Sementara si vektor arah itu ya menyinggung vektor kurva ketinggian. Sedemikian sehingga kita akan berada pada kurva ketinggian yang sama terus. Artinya kalau kita mengikuti ini ya kita akan berputar pada kurva ketinggian yang sama gitu ya. Ini hitung-hitungannya nggak menarik sih hitung-hitungannya, menarik interpretasinya tadi ya. Jadi ya kalau kita hitung dalam arah vektor ini, ya ini akan 0 gitu ya. Dan itu vektor singgung. Ada pertanyaan nggak? Saya sudah cerita cukup banyak ini. Evel, ada pertanyaan Evel? Biasanya kamu ada pertanyaan. Enggak, Pak, cukup jelas. Cukup jelas. Interpretasinya menarik nggak? Menarik, Pak, karena sama kayak materi sebelumnya. Ada hubungannya. Hubungannya dengan apa? Vektor, Pak, materi yang sebelumnya itu Oh, yang materi. Iya, ini sambung menyambung ceritanya kayak cerbung ini. Ya, jadi kalau kalian baca-baca lagi semua tuh nyambung ya. Beda dengan di SMA. Kalau di SMA matematika itu apa namanya kompilasi atau gabungan dari beberapa bidang. Ada aljabar, ada matriks kan, ada statistika, ada geometri, ada apa lagi? Ada komputernya dikit atau dipisahkan udah. Ya, kalau ini kalkulus ceritanya satu tema ya. Nah, ini pertanyaan yang harusnya kalian ajukan lagi ya. Tadi saya memberi contoh pertanyaan itu yang alami seperti apa gitu ya. Kalau sekarang kalau dibalik, kalau kita punya turunan berarah dalam setiap arah, apakah fungsi itu punya turunan? Kan tadi ada teorema ya yang mendapatkan rumus turunan berarah itu. Teoremanya berbunyi kalau fungsinya punya turunan, maka fungsi itu punya turunan berarah dalam segala arah. Dengan rumus tertentu. Nah, sekarang kalau ada fungsi yang punya turunan berarah dalam segala arah, apakah fungsinya punya turunan? Soal ini bilang tidak. Ya. Soal ini menyangkal dugaan itu. Keberadaan turunan berarah dalam segala arah itu tidak menjamin keberadaan turunan. Nah, ini contohnya, tapi contohnya ini agak kalian harus baca dengan cermat nih ya. Kalau saya gambarnya saya gambar peta kontur aja, tapi bukan peta kontur yang utuh juga. Saya gambar peta nilai aja ya. Ini istilah saya aja, peta nilai. Jadi seperti kita melihat dari atas, Bernik, udah masuk Bernik? Sudah, Pak. Oh, udah, aduh suaranya. Kamu habis manggung di mana tadi malam? Enggak, Pak. Tadi lagi serah. Iya, makanya tadi malam manggung di mana? Y sonan X kuadrat nih saya gambar putus-putus. Parabola kan? Oke. Nah, ini akan jadi wilayah penting ya. Fxy sama dengan 1 di antara sumbu X dan bentar. Ya, jadi di sini nilainya 1. Oke, saya tulis 1. Jadi ini bukan peta kontur tapi peta nilai istilah saya. Gitu ya. Di tempat lainnya 0. Jadi di sini 0. Oke? Jelas, Bernik? Jelas, Pak.
Oke, peta nilai ini nggak ada istilahnya di buku, tapi kamu jelas ya. Yang lain juga jelas ya? Oke, nah sekarang turunan berarah dalam segala arah di titik 0,0. Dalam arah sembarang. Saya ambil contoh dalam arah 1,1. 1,1 bukan vektor satuan, tapi kalau hanya mengatakan dalam arah boleh. Tapi kalau vektor arah, nah harus vektor satuan. Tapi kalau dalam arah 1,1 nggak apa-apa. Jadi, kalau sekarang saya bergerak sepanjang garis putus-putus, ini arah 1,1 tuh itu, ya. Ya. Kalau saya datangnya dari bawah, berapa laju perubahannya, Bernik? Nah, ngerti nggak laju perubahan itu? Dari bawah tuh nilainya 0. 0 terus. Kalau 0 terus ada perubahan nggak, Bernik? Enggak, Pak. Tidak ada. Artinya kalau tidak ada perubahan itu, berapa nilai turunan berarahnya? Ya, berapa turunan berarahnya? Jadi di sini U-nya kalau vektor satuan ya tentu 1,1 1 per akar 2. Jadi setengah akar 2, setengah akar 2. Ini vektor satuan ya. Berapa arahnya? Turunan berarahnya. Di titik 0,0. Ayo jangan takut. Nilainya nggak berubah berarti turunannya sama dengan 0. mana 0. Tapi itu baru dari bawah. Kalau dari atas gimana? Datang dari atas. Nah, lihat dari atas. Di sini nilainya berapa, Bernik? Ikuti kursor ujung pena saya. Di sini berapa nilainya? 0 atau 1, Pak? Di sini 1. Di sini? Oh, 1. 1, Pak. Di sini? 1 juga. Di sini? Itu masih 1 gitu ya. Di sini? Hah? Sudah masuk 0. Nah, di situ? 0 juga. Akhirnya 0 terus kan? Iya, Pak. Jadi dari atas atau kanan atas itu 0 juga akhirnya. Jadi turunan berarahnya memang 0. Jelas ya yang lain? Apalagi kalau dari arahnya dari sini nih. Misalnya ini saya gambar lagi nih dari arah sini. Ya. Itu sejak awal 0 juga dari atas juga gitu ya. Ya, Bernik. Iya, Pak. Nah, yang awalnya 1, ini saya gambar satu lagi ya. Matanya perhatikan. Saya gambar satu lagi. Nih, dari arah sini. Nah, awalnya 1, tapi pada suatu saat kan melewati parabola kan? Parabola kan melengkung. Dan garis singgungnya kan sumbu X. Jadi kalau garis itu bukan garis datar, pasti pada suatu saat melewati parabola. Nah, ketika melewati parabola, nilainya jadi 0 kan? Ya, Bernik ya. Walaupun itu kecil gitu. Tapi yang namanya limit itu ya ada gitu ya. Jadi, nah kalau sepanjang sumbu X sendiri 0 terus. Jadi segala arah 0. Jadi dalam segala arah 0. Jelas? U vektor satuan sembarang. Kalau tadi vektor satuan tertentu, ini U0 lah katakan. Sekarang ini sembarang, ini 0 juga. Jelas ya? Nah, tapi fungsi ini tidak mempunyai turunan. Kenapa tidak mempunyai turunan?
tidak continue kok. Kenapa tidak continue? Ya, di sekitar 0,0 ada yang nilainya 1, ada yang nilainya 0. Gitu. Ya. Karena kalau continue kan kita berbicaranya radius delta. Dalam radius delta positif dari 0,0, jadi bayangkan gambar, ini kursor saya bergerak-gerak, kelihatan Eva? Lihat, Pak. Kalau saya gambar lingkaran berradius delta, saya tidak gambar karena gambarnya udah terlalu rame ya. Saya pakai kursor aja. Bayangkan lingkaran berjari-jari delta. Maka dalam lingkaran berjari-jari delta ini, ada yang nilainya 0, ada yang nilainya 1 kan? Iya, Pak, benar. Gitu. Jadi nggak continue. Kalau nggak continue ya nggak punya turunan. Gitu ya. Jadi dalam arah manapun punya turunan berarah, turunan itu sendiri tidak ada. Oke, sekarang pukul 8, istirahat dulu. Kalau ada pertanyaan boleh. Masih ada soal 2, soal 3 sih ini. Tapi soal ini bagus sekali. Saya tayangkan soal 2 ya, tapi ini jeda 1-2 menit sambil ngelihat soal ini. Soal ini memperkenalkan apa yang dimaksud dengan medan gradien. Jadi medan gradien itu vektor-vektor gradien. Kumpulan vektor-vektor gradien. Satu menit lagi kalau kalian mau ke toilet atau minum. Saya minum juga ya. Tadi dari rumah pagi-pagi. Ini di kantor nih. Kenapa saya ke kantor? Karena di rumah juga anak saya juga kuliah daring, sekolah daring. Istri saya kerja daring. Aduh, saya ngungsi ke kantor. Rumah kami walaupun ada wifi, tapi ya kalau 4 orang semua online ya repot juga. Di kantor jam 7 pagi, wifi-nya kayaknya milik sendiri ya. Ada yang sambil sarapan juga ya? Coba saya stop sharing dulu sebentar, saya ingin lihat berapa orang nih? 52. Oke, berarti 51 mahasiswa yang hadir. Ada Aryansyah, Kevin, Uken, 16020029, Nadila. Itu siapa yang nggak pakai nama tuh 16020029? Novia, Pak, lupa rindam tadi. Oke. 16020190 siapa itu? Kenapa nggak dimunculkan namanya 16020190? Halo, siapa nih? Nggak jawab, saya remove aja ya. Saya remove, protes nggak dia? 1,
Ya, 2. Pak. Nah, siapa kamu? Ada. Ini Fatimah, Pak. Ayo. Fatimah kemarin namanya siapa? Arsa. Siapa? Kamu pakai nama panggilan waktu itu nulisnya. Oh iya. Afra, Pak. Afra. Oke. Udah ya jedanya. Kita lanjutkan lagi. Jadi medan gradien itu kumpulan vektor gradien. Soal ini sekaligus memperkenalkan apa yang dimaksud dengan medan gradien ya. Jadi kalau kita gambar, mohon maaf gambar saya mungkin nggak akan terlalu bagus. Karena pen di layar laptop dan tangan saya nggak boleh nyentuh layar. Kurva-kurva ketinggian kan kita tahu lingkaran ya. Ini peta kontur. Saya gambar 3. Nah, di setiap titik, aduh saya hapus lagi deh. Memang diminta peta kontur ya. Di setiap titik, vektor gradien tuh arahnya kemana? Arahnya ke radial. Jadi menjauhi pusat secara radial ya. Jadi kalau di sini arahnya saya gambar dengan warna merah ya. Arahnya ke sana gitu ya. Di titik itu sendiri arahnya juga ke sana. Di titik itu arahnya dan makin besar gitu ya. Di titik ini arahnya ke sana. Titik ini arahnya ke sana dan seterusnya. Di titik 0 ya 0 mungkin gitu ya. Di sini ke sana dan seterusnya. Jadi seperti itu memancar. Jelas nggak ini yang dimaksud medan gradien ini? Kalau di sini ke situ, di situ ke situ gitu ya. Seperti itu medan gradien ini, ya. Dulu di SMP atau SD pernah main-main dengan magnet? Ya, tapi kalau magnet searah, kalau ini memancar ya. Jadi ini radial. Jelas yang dimaksud? Fatimah? Jelas, Pak. Kalau saya gambar di titik ini, kemana itu arahnya? Ke sana gitu ya. Ya, saya tidak gambar semua. Radial tuh seperti itu. Jadi bayangkan ini garis putus-putus, ya. Itu radial seperti itu. Nah, ini soal 3. Gambarlah peta kontur dan medan gradiennya. Coba kalian kalau kalian gambar dulu peta konturnya berupa apa? Fatimah. Kalau tadi lingkaran, kalau sekarang peta konturnya berbentuk apa? Fatimah. Fatimah. Hilang Fatimah. Kita udah pernah bahas ini. Peta konturnya berupa suara apa itu? Kalau tingginya 0, X kuadrat sama dengan Y kuadrat, itu X sama Y sama dengan plus minus X. Lalu kalau tingginya positif, misalnya 1 berupa hiperbola, dah saya jawab aja. Kalau X-nya
Kalau tingginya negatif, K-nya min 1, kita kan pernah bahas ini ya. Kalau K min 1, Oh iya, Pak. Pas ini hiperbola ya 12. Ya. yang terbuka ke bawah ya. Kamu sambil mendengarkan apa itu? Ada suara apa tuh tadi? Enggak, Pak. Ini apa? Kedengaran orang rumah juga lagi kuliah Ya. gitu. Sekarang kalau di titik ini misalnya yang merah ini 1,0, bayangkan 1,0. Jadi vektor gradiennya itu kan, vektor gradien itu 2x, min 2y kan. Jadi kalau 1,0, maka df 1,0 itu sama dengan apa? 2,0. Jadi 2,0 itu vektor yang ke sana. Ya, panjangnya 2 gitu ya. Nah, itu contoh. Kalau di 1,1 di sini, ini vektornya jadi 2, min 2. 2, min 2. Kemana tuh arahnya? Ke bawah. Gitu. Ya, ke kanan 2, turun 2. Jadi, saya lupa, medan gradien tuh harus dinormalkan nggak? Normalkan tuh panjangnya dibuat jadi 1 apa enggak ya? Tapi kalau enggak ya seperti itu. Jadi kalau di sini akan ke sana, ke atas. Kalau di sini kira-kira gimana? Akan bentar. Akan ke arahnya sendiri ke situ ya. Jadi panjangnya, masalahnya ini panjangnya terlalu panjang ini. Jadi saya nggak gambarkan deh gitu ya. Nggak gambarkan semua. Tapi yang harus Anda lakukan itu medan gradien itu seperti itu. Ya, kalau yang hijau ini di sini kemana nih arahnya? 0,1. Jadi 0,1. Berarti ini maaf ini vektor ya. 0, min 2 gitu ya. 0, min 2 tuh kemana? Ke bawah ya. Nah, apa artinya ini? Artinya, kalau Anda berada di titik yang barusan digambarkan, Anda berada di situ, saya beri tanda panah ya. Anda berada di situ, saya pakai warna yang lain lagi. Kalau Anda berada di sini, maka apa yang akan terjadi? Bayangkan titik itu seperti benda-benda di langit. Nggak ada yang diam, semua bergerak. Ya, semua bergerak. Kalau Anda berada di titik 0,1, Anda akan bergerak titik itu akan bergerak ke bawah. Ketarik ke pusat, bahkan mungkin nyebrang gitu ya. Gitu ya, Fatimah. Jadi yang tadinya negatif, kemungkinan nilainya akan jadi 0. Tapi kalau kebablasan jadi negatif lagi juga. Nyebrang ke bawah. Kebayang ya? Sementara kalau di 1,1 di sini, tadinya 0, ini garis Y sama dengan X ini. Di situ nilainya 0 kan? Dia akan bergerak ke kanan bawah, berarti nilainya menjadi apa, Fatimah? Negatif. Yang di sebelah sini tuh positif. Yang di sini yang negatif, ya? Oh iya, iya Pak. Ya.
Gitu. Oke? Nanti Anda kalau masuk kimia, fisika, atau astronomi, ini mungkin ketemu lagi yang gini-gini. Ya. Baik, berikutnya mungkin setengah jam kurang, saya akan bahas aturan rantai. Aturan rantai di sini adalah untuk menentukan turunan fungsi komposisi antara dua fungsi peubah. Maaf, mungkin antara fungsi dua peubah dengan fungsi vektor atau turunan fungsi, maaf belibet. Antara fungsi dua peubah dengan fungsi skalar juga barangkali bisa ya. Serta menentukan turunan dari fungsi satu peubah yang diberikan secara implisit. Nah, ada dua aturan rantai. Yang versi pertama sebagai berikut. Kalau kita punya fungsi vektor, X sama dengan XT dan Y sama dengan YT. Ya. Masing-masing punya turunan di T. Lalu kita punya fungsi Z sama dengan fxy. Ini kalau dihitung di xt, yt akan punya turunan terhadap t. Jadi fungsi z menjadi fungsi dalam t. Nah, turunannya sama dengan ini. Apa artinya ini? Suku pertama itu kan turunan itu Anda bacanya dz dt itu laju perubahan Z terhadap T gitu ya. Nah, Anda membacanya yang pertama di sini laju perubahan Z terhadap T itu adalah jumlah dari yang pertama laju perubahan Z terhadap X kali laju perubahan X terhadap T. Jadi saya sering mengucapkan ini sebagai laju perubahan yang dikontribusikan oleh X gitu ya. Sementara yang kedua, laju perubahan kontribusi dari komponen Y. Gitu ya. Jadi masing-masing berkontribusi pada laju perubahan Z terhadap T. Begitu. Oke. Nah, ini yang saya wanti-wanti dari dulu. dz dt itu bukan dz dibagi dt yang kemudian boleh dicoret ya. Eiffel, coba kalau kamu coret dx dan delta x itu untungnya juga kita pakai do ya, do dan d ya. Ada do, ada d gitu ya. Tapi andaikan kita pakai huruf d sama lalu kita coret, apa yang terjadi Eiffel? Yang terjadi pokoknya nggak bisa ya Pak ini ya? Iya, ini andaikan dicoret, apa yang terjadi? Apa? Tungguin gue dong 13 menit lagi dia. Loh, apa itu? Kurang tahu Pak. Yang terjadi 1 sama dengan 2, Eiffel. Kalau dicoret, masa kurang tahu? Kamu harus banyak tahu dong. Kalau dicoret kan nanti 1 sama dengan 2. Oh iya, benar. Ya kan? Kalau iya, boleh dicoret, tapi kan nggak boleh kata saya kan? Iya Pak. Makanya turunan notasi Leibniz itu bukan per-peran gitu ya, bukan. Itu satu kesatuan. Oke. Ini contohnya kalau kita punya fungsi Z sama dengan X kuadrat kali Y pangkat 3. Lalu X-nya dalam T, Y-nya juga dalam T yang berbeda. Maka pakai aturan rantai tadi. Kita hitung dz dx kali dx dt. Ini dz dx, ini dx dt. Ini dz dy, turunan parsial z terhadap y gitu ya. Kali dy dt. Substitusikan semua dalam t. Sederhanakan lagi. Nggak wajib sih disederhanakan. Tapi untuk contoh
dapat bentuk akhirnya itu. Nah, sebetulnya tentu saja bisa. Ini cara pertama pakai aturan rantai ya. Pakai aturan rantai. Cara lain apa? Ya, kalau tidak mau pakai aturan rantai, ini substitusikan sejak awal gitu ya. Bisa juga kan? Ini alternatif. Tanpa aturan rantai ya. Jadi bisa disubstitusikan sejak awal. Bandingkan hasilnya mestinya sama. Jelas ya? Itu aturan rantai yang pertama. Contoh aplikasinya, diketahui volume tabung pada saat R sekian, tinggi sekian, tabung tersebut mengembang, mungkin karena dipanaskan gitu ya, dengan jari-jari bertambah. Tingginya juga bertambah. Ya. Berapa laju pertambahan volumenya? Gitu. Nah, di sini dV ditanyakan dV dt. Nah, di sini V itu sama dengan fungsi dari R dan H, tapi si R-nya juga fungsi dalam T. Dan H-nya juga fungsi dalam T, gitu ya. RT-nya sama dengan apa? Ini bisa dicari HT-nya sama dengan apa. Tapi kalau langsung masukkan rumus aturan rantai, dV dt itu sama dengan dV dt sama dengan do V do R kali dR dt tambah do V do H kali dH dt. Nah, dR dt-nya udah tahu 1. Ini sesuatu kali 1 tambah sesuatu kali dH dt-nya berapa? 0,5. Gitu ya. Ya, tentu kalian bisa menghitung do V do R apa, do V do H apa. Lalu masukkan R-nya 10, H-nya 20. Dapatlah. Ya, saya lanjutkan sendiri. Oke. Aturan rantai versi kedua, kita punya fungsi 2 peubah, tapi masing-masing peubah juga bergantung pada 2 peubah, gitu ya. Jadi X-nya sama dengan XXT, Y-nya sama dengan YST. Nah, kalau begitu, Z-nya juga menjadi fungsi dari S dan T. Kalau begitu akan ada turunan parsial terhadap S, ada turunan parsial terhadap T. Nah, yang turunan parsial terhadap S terdiri atas 2 suku. Yang pertama kontribusi dari variabel X, yang kedua kontribusi dari variabel Y. Andaikan dicoret, apa yang terjadi, Evel? Jadi 1 sama dengan 1 ditambah 1, Pak. Iya, tapi walaupun itu tentu saja salah, untuk mengingat bagus juga. Jadi 1 itu berasal dari 1 yang pertama melalui X, 1 yang kedua melalui Y gitu ya? Iya, Pak, benar. Nah, demikian juga turunan parsial terhadap T melalui X, melalui Y gitu ya? Oke, mudah menghafalnya jadinya. Ini contoh, kalau Z sama dengan X
kuadrat Y, lalu X-nya sama dengan S plus T, Y-nya sama dengan 1 min ST, turunan parsial terhadap terhadap S, dan turunan parsial terhadap T pakai aturan rantai. Ada cara lain? Ada juga. Substitusikan aja dua-duanya. Ya, ini substitusi. Nanti aturan rantai tidak. Jadi ini alternatif. Substitusikan. Jadi di sini aturan rantainya tidak dipakai. Mana yang lebih mudah? Ya, silakan ya. Kalau pakai aturan rantai, justru secara umum kita tidak perlu bertemu dengan rumus yang nantinya kalau substitusikan kan masukkan, dikuadratkan, dikalikan. Mungkin rumus yang lumayan rumit gitu ya. Jadi aturan rantai di sini menghindari perhitungan yang rumit itu gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, tidak ya. Saya artikan tidak kalau dia. Nah, turunan fungsi implisit lagi ini juga pernah dibahas di semester 1 untuk fungsi 1 peubah. Sekarang kita sudah belajar fungsi 2 peubah. Nah, persamaan fxy sama dengan 0 itu kan mendefinisikan y secara implisit sebagai fungsi dari x. Kita udah belajar itu di semester yang lalu. Sekarang kalau kita pakai konsep turunan, kita pakai konsep fungsi 2 peubah dan kita pakai aturan rantai, maka kita peroleh ini. Do f do x. Jadi apa yang terjadi di sini? Kita turunkan persamaan fxy sama dengan 0 ini terhadap x. Ya, kita turunkan terhadap x. Ini kontribusi dari x itu sendiri, ini kontribusi dari y. Ruas kanan 0, turunannya tentunya 0. Ya. Turunan dari 0, terhadap x ya. Ya 0. Nah, dari sini kita dapatkan ddx. Ini sudah kita bahas semester yang lalu sebetulnya, tapi tidak memakai konsep turunan parsial ya. Kita tidak memakai konsep turunan parsial. Nah, sekarang yang baru, kalau kita punya fungsi 2 peubah, tapi secara implisit. Jadi si z ini secara implisit merupakan fungsi dari x dan y. Maka dengan menurunkan terhadap x dan juga terhadap y, kita dapatkan itu. Seperti tadi. Ya. Kalau boleh dicoret, ini jadi lucu lagi. Lebih lucu lagi, Evel. Kalau boleh dicoret. Ada yang dicoret gitu. Apa? Apa yang didapat Evel kalau tadi Satunya minus, satunya enggak, Pak. 1 sama min 1 gitu ya. Makanya jangan dicoret gitu ya. Gitu. Oke. Jadi ini dari mana ini tadi? Dari kalau diturunkan ini dari turunkan terhadap x gitu ya. Do x itu sama dengan do f do z do f do salah ya. Do f do x. Bentar. Do x
saya ya. Saya tulis maaf. Saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Turunkan persamaan itu terhadap X. Di sini yang fungsi dari X adalah X dan Z. Kalau Y bebas ya. Y bebas. Jadi do F do X do X tambah do F do Y maaf. Tapi Y itu bebas dari X. Jadi dy dx sama 0. Do F do Z. Do Z. Do ya. Sebentar. Panik waktu mau habis. Tapi ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Jadi Y bebas dari X gitu ya. Bebas dari X. Y-nya konstan gitu ya. Jadi di sini ini tentu sama dengan 1. Jadi kita dapatkan itu. Do Z do X sama dengan minus do F do X per do F do Z. Gitu ya. Demikian juga yang kedua. Nah ini contohnya. Tentukan ddx kalau diketahui persamaan itu. Ya. Itu yang aturan rantai lama. Yang satu peubah, ini yang dua peubah. Aturan rantai yang baru ya. Kok aturan rantai? Iya, saya turunan implisit. Ya, nggak usah saya tulis deh ya. Yang pertama turunan implisit yang lama, yang kedua turunan implisit yang baru. Saya kira waktunya habis. Untuk daftar hadir Anda udah bisa isi mandiri. Ini kalau ada pertanyaan saya tunggu 1-2 menit. Ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk yang ini misalnya do Z do X tadi apa? Minus do F do apa? Do X per do F do Z gitu ya. Jadi minus do F do X apa? F-nya ini semua. F-nya ini semua. Turunkan terhadap X. Minusnya di depan aja. Minus turunkan terhadap X apa? 6X Z minus Y kuadrat Z pangkat 3. Itu ya. Per do F do Z 3X kuadrat minus 3X Y kuadrat Z kuadrat. Gitu ya. Oke, saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliahnya sampai di sini untuk hari ini. Tapi betul ya, nggak ada pertanyaan. Raisa Izania, ada pertanyaan nggak? Aman nggak? Atau akan dipelajari lagi? Raisa? Iya, Pak. Aman, Pak. Aman, bener loh ya. Rahmalia Puspa? Aman, Pak. Oke, satu orang lagi deh. Rizky udah sering saya. Rizky Salsa, Bila?
Iya, Bapak. Gimana? Alhamdulillah aman, Pak. Oke. Ya udah, saya akhiri di sini ya. Saya